Di situ Pak Junet ini buka dompetnya. Dia tunjukkan dompetnya ke Marta, terus dia juga menunjukkan jimat yang diikatkan melingkar di perutnya. Dia menyebutkan namanya satu-satu, bahkan ada yang namanya Kidang Kencana, ada yang namanya Bulu Macan. Singkatnya, jimat ini pun dipakai Marta. Tapi nggak lama setelah dia memiliki benda-benda itu, Marta itu tiba-tiba langsung merasa banyak keanehan. Jadi bukannya rezeki ini makin lancar, dia merasa kondisi kafe itu justru kok makin sepi. Yang jelas, ketika ngelihat kafe yang semakin sepi, bos mereka, Pak Lukman ini, beliau juga bingung. Akhirnya Pak Lukman ini manggil seorang dukun dari luar kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Marta yang asalnya dari salah satu kabupaten di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman sekalian, sebelum masuk ke ceritanya, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Dan semoga nanti yang kami sampaikan ini ada hubungannya dengan cerita yang akan kami ceritakan. Jadi seperti yang kita tahu, ada hal penting yang harus kita pahami bersama teman-teman. Zaman sekarang ini masih banyak orang yang gampang percaya dengan hal-hal klinik. Nah, menurut KBBI, klinik itu adalah aktivitas perdukunan, mistis, atau hal-hal yang sering dikaitkan dengan kepercayaan pada hal-hal supranatural, ritual, dukun, dan juga jimat-jimat. Misalnya, orang sedikit-sedikit pergi ke dukun, sedikit-sedikit nyari jimat supaya rezekinya lancar, supaya dagangannya laris, atau supaya disukai banyak orang, macam-macam lah. Padahal semua itu bukan jalan yang dibenarkan. Jadi percaya pada jimat, pesugihan, atau makhluk halus, ini bukan membawa berkah, malah justru membuka pintu kesengsaraan. Karena di situ manusia ini mulai menyekutukan Allah. Dan kalau mau jimat yang sebenarnya itu ada pada ridho orang tua, sebenarnya ada seperti itu. Kalau kita mau jimat yang sebenarnya, doa orang tua, terutama ibu, itu bisa jadi jimat bagi kita. Dan yang mungkin bagi teman-teman yang nggak punya orang tua, doakan mereka setiap habis sholat. Itu bisa jadi jimat untuk kita. Dan yang pengen usahanya lancar dan nggak diganggu orang, rutinkan sedekah. Bisa sedekah ke anak yatim, fakir miskin, ke siapapun juga, dan ini adalah bisa dikatakan ya penglaris yang paling top, yaitu sedekah ini. Dan kalau ingin hidup kita tenang, terutama bagi teman-teman yang muslim, perbaikilah sholat. Usahakan sholat 5 waktu, dan kalau bisa ditambahi dengan sholat duha di pagi hari, ditambahi lagi sholat tahajud ketika bangun di malam hari, dan insya Allah ini yang jadi penyelamat kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena gini teman-teman, orang yang menggantungkan nasibnya pada benda-benda, pada dukun atau kepada makhluk halus seperti jin dan lain sebagainya, itu sama saja dia ini menomorduakan Tuhan. Dan pada dasarnya setan itu kan licik. Dia nggak datang langsung dalam wujud yang menakutkan. Dia datang itu biasanya lewat bisikan-bisikan, lewat dorongan-dorongan dalam bentuk lingkungan pertemanan kita,
terus lewat keinginan yang kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya malah menjerumuskan. Jadi awalnya orang-orang yang melakukan ritual-ritual seperti itu, awalnya mungkin cuma pengen cepat kaya, pengen disukai banyak orang, atau pengen balas dendam misalnya sama orang yang menyakiti. Tapi dari situlah seseorang itu malah bisa kehilangan arah. Bahkan lupa kalau hidup ini sebenarnya semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus ingat kembali bahwa rezeki, jodoh, dan kematian ini semua datangnya dari Allah, bukan dari benda, bukan dari makhluk halus, apalagi dari dukun. Barang siapa yang meminta pertolongan selain kepada Allah, maka sesungguhnya dia ini sedang membuka jalan untuk dirinya sendiri menuju kesesatan. Nah, ini tadi sekedar prolog teman-teman untuk nasihat bagi saya sendiri dan juga kami semua yang ada di studio, dan juga mungkin bisa jadi nasihat untuk teman-teman semua yang nonton tayangan ini. Dan cerita yang akan kami ceritakan ini adalah sebuah kisah nyata. Dan kisah nyata ini dialami oleh salah satu sobat kembara yang dia ini asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur. Jadi kami mengangkat cerita ini bukan untuk merendahkan salah satu profesi, bukan juga untuk menjelek-jelekkan siapapun itu, tapi cerita ini murni kami ceritakan supaya bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa sedikit saja kita tergoda oleh bisikan setan dan percaya pada kekuatan selain kekuatan Allah, maka hidup itu bisa berubah jadi petaka. Nah, cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang kita sebut namanya Marta. Marta ini asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur dan kami tidak akan menyebutkan nama daerahnya. Di kesempatan ini, Marta itu ingin menceritakan pengalaman horornya pada waktu dia ini pernah bekerja di sebuah kafe yang terletak di wilayah selatan sebuah kabupaten di Jawa Timur. Cerita ini bermula ketika waktu itu Marta ini lagi menghadapi kesulitan ekonomi. Dan waktu itu dia ditawari oleh salah satu temannya untuk kerja di sebuah kafe. Kita sebut saja nama kafe ini Kafe Bunga Malam. Nah, di situ dia ditawari untuk menjadi seorang pemandu karaoke. Mungkin teman-teman tahu, letak kafe ini sebenarnya masih satu kabupaten dengan tempat tinggal Marta, tapi jaraknya lumayan jauh. Nah, temannya ini juga menyampaikan bahwa di kafe tersebut itu ada mes untuk karyawan. Jadi Marta itu bisa tinggal di mes. Karena selain kerjanya itu lebih banyak dari sore sampai dini hari, selain itu juga jarak dari kafe menuju ke tempat tinggal Marta itu cukup jauh. Jadi temannya ini menyarankan supaya Marta lebih baik tinggal di mes kalau memang tertarik dengan pekerjaan ini. Nah, mendengar tawaran itu sebenarnya jujur dalam hati kecil Marta, dia menolak. Dia berat sekali untuk menerima pekerjaan ini, apalagi ini adalah seorang pemandu karaoke. Ya jujur waktu itu dia sempat dengar lah soal LC dan lain-lain, dan mungkin teman-teman juga mendengar profesi LC yang image-nya selalu negatif. Dan selain itu karena Marta sendiri ini sebenarnya dia nggak suka minum alkohol, dia nggak ngerokok. Jadi di situ dia berpikir untuk menjadi seorang pemandu karaoke, ini kan pasti mau nggak mau harus menemani minum. Nah tapi karena pada saat itu dia benar-benar butuh pekerjaan ini, apalagi kondisi keuangan dia ini juga lagi nggak baik-baik saja. Dan waktu itu untuk cari pekerjaan lain ini memang susah sekali. Akhirnya Marta pun mau nggak mau menerima tawaran tersebut dengan terpaksa. Tapi sama syarat, dia hanya akan melayani untuk menemani karaoke tamunya. Jadi tidak untuk melayani yang lain. Singkatnya, Marta ini pun berangkat menuju ke kafe Bunga Malam tersebut. Waktu itu dia ditemenin oleh salah satu temannya, yang memang temannya ini sudah kerja di kafe itu lebih dulu. Terus lokasi kafe Bunga Malam ini, itu letaknya persis di pinggiran sungai besar. Dan konon katanya sungai itu lumayan angker. Banyaklah cerita-cerita yang beredar tentang sungai itu, dan menurut cerita dari penduduk-penduduk di sana, sungai ini tuh memang dikenal sering memakan korban jiwa. Dan katanya, setiap kali ada orang yang tenggelam di sana, katanya arwah-arwah dari korban tenggelam itu sering mengganggu. Dan di sebelah timur kafe tersebut itu ada sebuah rumah kosong. Rumahnya ini lumayan besar, dan waktu itu ini rumahnya sudah lama sekali kosong. Jadi rumah itu katanya dulunya ini adalah tempat praktek seorang dukun. Dan mohon maaf, ini dukun cabul. Dan ketika puncak kejadian, rumah itu sempat dibakar oleh massa, tapi rumah itu nggak sepenuhnya hangus. Jadi ya dibiarkan seperti itu keadaannya, tapi masih terlihat kokoh kalau dilihat dari luar.
Dan ketika pertama kali datang ke kafe itu, Marta baru tahu kalau ternyata kafe bunga malam ini itu sebenarnya adalah kafe yang cukup sederhana sekali. Bentuknya itu malah kayak sebuah rumah sederhana. Terdiri dari 4 ruangan, 2 ruangan itu untuk room karaoke, dan 2 ruangan lagi ini untuk tempat tidur para pemandu karaoke. Terus di belakang itu ada kamar mandi dan juga dapur. Terus di lantai atas itu biasanya difungsikan untuk jemuran. Nah, Marta ini pun mulai menjalani kehidupannya di kafe bunga malam itu. Di situ dia tinggal bersama 7 orang perempuan yang lain, yang mereka ini juga berprofesi sebagai pemandu karaoke. Dan sejak bekerja di kafe bunga malam itu, Marta ini merasakan banyak sekali gangguan-gangguan gaib. Awalnya dia itu sering mengabaikan gangguan-gangguan tersebut, tapi makin lama ini kok gangguan-gangguan itu makin intens. Nah, menurut keyakinan Marta dan teman-teman yang tinggal di sana, gangguan-gangguan itu berasal dari penunggu sungai besar tersebut yang katanya angker itu. Jadi pernah suatu malam, waktu itu Marta ini lagi ada tamu ceritanya. Dia duduk di dalam room karaoke, terus tiba-tiba dari arah pintu itu muncul sosok makhluk, jadi kayak ngintip. Nah, ini sosoknya nggak cuma satu, tapi banyak banget. Dan itu terlihat seliweran. Bahkan Marta itu bisa ngeliat dengan jelas wujud mereka ini. Bentuknya itu aneh-aneh. Tiba-tiba muncul ada kepala dan telinganya itu lonjong-lonjong. Dia cuma ngintip, kemudian dia pergi. Warnanya itu juga seperti hijau-hijau yang kebiruan, persis mayat. Nah, makhluk-makhluk ini itu muncul dari balik pintu, terus tiba-tiba ada satu yang jalan ke arah Marta, tapi hilang. Nah, pas Marta ngelihat itu, dia langsung kaku kondisinya, dia nggak bisa gerak sama sekali, bahkan bersuara pun dia nggak bisa. Nah, dalam batinnya dia berkata, ini apa? Ini beneran atau cuma halusinasiku? Dan ketika ngelihat Marta terdiam, sambil dia melotot seperti itu, tamunya Marta ini heran. Akhirnya dia coba menyadarkan Marta, Mbak, kamu kenapa? Marta pun langsung tersadar di situ, dia langsung tanya ke tamunya ini, Mas, tadi lihat nggak ada makhluk aneh masuk barusan, terus hilang? Nah, tamunya bilang, wah, kamu itu ada-ada aja, Mbak, nggak ada apa-apa, halu kamu itu. Nah, di situ Marta pun mencoba untuk mengabaikan perasaannya, meskipun sebenarnya hatinya itu tetap nggak tenang. Dan dia yakin banget kalau dia ini nggak lagi berhalusinasi. Tapi karena waktu itu dia lagi melayani tamu, jadi dia berusaha untuk tetap profesional, dan singkatnya waktu pun berlalu, pada suatu malam lagi, di sekitaran jam 12:30 dini hari, waktu itu Marta ini lagi buang air besar. Nah, kebetulan kamar mandi kafe itu kan letaknya bersebelahan langsung dengan sungai besar. Pas lagi berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba dia dengar ada suara bluk-bluk-bluk, bluk-bluk-bluk. Jadi kayak suaranya itu kayak suara gelas atau botol yang dimasukkan ke air. Jadi kayak bluk-bluk-bluk-bluk. Marta di situ teriak manggil-manggil, siapa itu? Siapa itu? Tapi nggak ada jawaban dari luar. Dan setelah dia selesai BAB, dia keluar ke depan, dia tanya ke satu persatu temannya. Tadi ada yang baru dari belakang nggak? Terus kayak ngambil botol dimasukkan ke air. Teman-temannya ini nggak ada yang bilang bahwa mereka dari belakang. Ternyata nggak ada satupun yang dari belakang. Nah, dari situ sudahlah dia abaikan, mungkin dia salah dengar waktu itu, dan malam itu Marta bekerja seperti biasa. Dan setelah tamu-tamu ini sudah nggak ada, dia memutuskan untuk langsung istirahat. Nah, waktu itu kira-kira sekitar jam 3:30 dini hari, dia langsung tertidur, dan tidurnya langsung cepet, dan nggak lama dia tidur, dia mimpi. Dalam mimpinya itu dia ngelihat ada sosok perempuan. Jadi sosok perempuan ini dia lagi duduk-duduk di pinggiran sungai besar itu, terus Marta memperhatikan terus perempuan itu. Nah, semakin dia fokus memperhatikan perempuan itu, tiba-tiba perempuan ini noleh ke arah Marta dan menatap tajam ke arah Marta. Dan nggak tahu kenapa, ketika ngelihat tatapan sosok perempuan itu, awalnya Marta itu tiba-tiba langsung merasa kasihan. Tapi semakin lama, dia merasa semakin takut, sampai dia merasa badannya itu kayak ketindihan. Akhirnya dia ini pengen bangun dari tidurnya, dia nggak bisa. Dan setelah baca doa dalam hati dan berusaha menggerakkan badannya, akhirnya dia pun berhasil kebangun. Dan setelah bangun itu, Marta ini masih kepikiran dengan sosok perempuan yang ada dalam mimpinya. Nah, singkat cerita, kira-kira nggak sampai 2 hari kemudian, itu ada peristiwa yang benar-benar menghebohkan di sekitar situ. Jadi pagi itu ceritanya ini Marta itu lagi bikin kopi, terus dia santai sambil ngopi di situ. Terus Marta ini ngelihat di jalan ini kok banyak kerumunan orang. Terutama nggak lama setelah itu ada orang-orang yang berlarian menuju ke sungai.
Nah, karena penasaran, Marta langsung ikut lari menuju ke kerumunan tersebut. Marta tiba-tiba kepikiran tentang salah satu temannya yang namanya Ratna. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba pikiran Marta itu langsung ke Ratna, karena beberapa hari yang lalu, salah satu teman Marta yang namanya Ratna ini, itu dia sudah lama sekali nggak muncul di kafe. Dan memang dia dapat kabar, Ratna itu katanya ada masalah sama pacarnya. Nah, takutnya Marta, jangan-jangan nanti Ratna ini frustasi terus dia nyebur ke sungai. Nah, karena Marta ini banyak mendengar, di situ warga ini teriak-teriak, ada mayat, ada mayat. Itulah kenapa Marta kepikiran Ratna. Dia khawatir jangan-jangan ini mayatnya Ratna. Dan setelah sampai di pinggiran sungai itu, disitulah Marta ngelihat ada temuan mayat perempuan. Nah, mayat perempuan ini itu kondisinya benar-benar dibungkus karung dan posisinya ada di bawah jembatan. Dengan kondisi tubuh yang dari perut ke atas itu, sudah nggak karu-karuan, sudah dimasukkan dalam karung dan baunya lumayan menyengat. Nah, itu banyak banget lalat-lalat itu yang mengerubungi mayat tersebut. Dari situlah Marta ini langsung tambah deg-degan. Dia kepikiran banget, apalagi mayat ini perempuan. Nah, nggak lama kemudian teman-teman Marta yang lain juga datang. Ternyata teman-teman Marta yang lain juga memikirkan hal yang sama. Mereka khawatir jangan-jangan itu Ratna. Disitulah ada salah satu teman Marta ini yang namanya Rani. Rani inilah yang memberanikan diri melihat lebih dekat. Dia ingin memastikan ini mayat perempuan, mayat siapa. Jadi dari situ, Rani itu yang pertama kali diamati adalah betis kanan mayat tersebut. Dia cari tanda lahir si Ratna. Nah, dari situ mereka lega karena nggak melihat tanda tersebut di betis kanan. Singkatnya, pihak kepolisian ini pun datang dan langsung mengevakuasi mayat perempuan itu. Tapi setelahnya, situasi di sekitar TKP itu jadi semakin suram. Nggak tahu kenapa hari itu suasananya ini langsung beda, agak mendung, dan situasinya itu benar-benar horor. Yang biasanya di situ masih ada orang yang lalu lalang, misalnya motor atau kendaraan yang lewat. Hari itu jadi agak sepi. Apalagi suasana di kafe tempat kerjanya Marta ini. Di situ mereka semua jadi takut, apalagi mereka ini kan tinggalnya di situ. Jadi kasus pembunuhan dan penemuan mayat tadi pagi itu membuat suasana kafe itu tambah semakin mencekam. Bos mereka ini sebut saja namanya Pak Lukman. Jadi waktu itu Pak Lukman langsung melarang Marta dan teman-temannya keluar dari kafe dan mereka diminta untuk mengurung diri di dalam kafe. Pak Lukman ini takut kalau sampai para karyawan nantinya diinterogasi, dia takut kalau nantinya akan membawa pengaruh buruk pada usaha kafenya. Karena lokasi kafe ini kan dekat banget sama TKP. Jadi di hari yang sama, sekitar jam 5-an sore, Polres, Polsek, dan juga tim forensik ini langsung datang ke TKP. Di situ mobil forensik ini diparkir persis di depan kafe itu selama berjam-jam, sampai keesokan harinya. Marta dan teman-temannya yang kerja di kafe itu semua bersembunyi. Ya mereka khawatir nanti diinterogasi lebih lanjut, malah takutnya nanti berefek ke kafenya. Nah, dari situ mereka semua ini ngintip dari dalam. Bahkan untuk keluar mau beli makan pun ini mereka nggak bisa karena tidak diperbolehkan oleh Pak Lukman. Jadi mereka cuma mengandalkan stok makanan yang ada di kulkas. Dan setelah peristiwa itu, Marta dan beberapa temannya itu sering banget mengalami kejadian-kejadian ganjil. Suatu malam sekitar jam 2 dini hari, waktu itu Marta ini mau ke kamar mandi. Nah, otomatis dia jalan melewati lorong depan. Nah, nggak tahu kenapa, dia tiba-tiba merasa merinding banget. Barulah di situ dia mulai merasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Marta masih tetap memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dia pastikan siapa yang ada di belakangnya. Dan ternyata setelah dia noleh, di situ dia ngelihat ada sosok perempuan. Ini terlihat jelas sosok perempuan itu, rambutnya itu panjang, nutupi wajahnya. Nah, sosok perempuan ini duduk ngesot di bawah. Tapi wajahnya hampir semuanya itu tertutup oleh rambut. Dan ketika ngelihat penampakan itu, langsung Marta ini nggak bisa gerak. Kakinya itu kaku dan nggak lama dari situ dia pingsan. Nah, akhirnya beberapa menit kemudian ada salah satu temannya Marta ini yang menyadarkan Marta dan mereka semua kaget ketika ngelihat Marta itu pingsan di situ. Akhirnya pas Marta sadar, ya mau nggak mau dia cerita soal penampakan yang baru dia lihat. Dia ceritakan ke temannya bahwa tadi dia ngelihat ada perempuan ngesot di situ. Dan keesokan harinya, pas Marta ini lagi istirahat di kamarnya, dia sebenarnya mau tidur waktu itu. Belum lama dia ini menidurkan diri, ada yang masuk ke kamar.
Tapi dia belum tahu siapa yang barusan masuk ke kamarnya. Yang jelas pokoknya ada yang masuk ke kamar. Karena jelas banget ada suaranya. Nah anehnya posisi Martha ini dia lagi tidur. Tapi anehnya secara bersamaan dia bisa ngelihat ada sosok perempuan yang rambutnya panjang itu ternyata masuk ke dalam kamar Martha. Jadi yang dilakukan sosok perempuan ini, dia mondar-mandir terus di situ. Jalan dan akhirnya berhenti persis di samping tempat tidur Martha. Martha nggak tahu ini apa yang sebenarnya terjadi ini. Kok sosok perempuan ini kok ngeliatin terus? Dia merasa dia ini masih tidur. Matanya Martha juga masih terpejam. Tapi sosok perempuan ini itu seolah jelas terlihat oleh Martha. Jadi wajah perempuan ini nggak terlihat jelas. Tapi sosok tubuhnya yang kelihatan samar di mata Martha itu memperlihatkan bahwa sosok perempuan ini rambutnya panjang, badannya juga nggak terlalu gemuk, dan dia dalam keadaan yang bersedih. Nah, semakin lama sosok itu berhenti seolah terus-terusan memperhatikan Martha. Dan sosok perempuan itu semakin lama semakin mendekat dan tangannya itu benar-benar hampir menyentuh wajah Martha. Disitulah Martha benar-benar merasa takut, dia merinding, badannya langsung lemes, dia berusaha bangun tapi nggak bisa dan seluruh badannya itu nggak bisa digerakkan sama sekali. Sampai akhirnya dia dengar ada suara temennya yang membangunkan dia sambil menggoyang-goyang tubuhnya Martha ini berulang kali. Disitulah akhirnya Martha kebangun. Dan akhirnya dia ceritakan semua ke temannya. Nah, di situ teman Martha ini, namanya Rani itu, ketika dia mendengar cerita Martha, Rani akhirnya buka suara juga. Rani ini ternyata juga mengalami kejadian ganjil. Dia bilang ke Martha bahwa dia juga sering ngelihat ada penampakan perempuan. Sama persis, perempuan itu rambutnya panjang dan sampai menutupi wajah. Terus Rani di situ juga cerita, dia sering mendengar ada suara perempuan yang nangis di balik kamar mandi. Nah, mendengar cerita Rani, Martha jadi ingat kejadian sebelum dia tidur. Jadi ceritanya Martha pas waktu itu lagi bikin mie instan di dapur. Dia memang juga sempat dengar kayak ada suara perempuan yang lagi nangis, tapi dia abaikan. Nah, disitulah Martha menganggap ini bukan perempuan nangis. Tapi ketika Rani cerita bahwa ada suara perempuan nangis, Martha keinget kejadian itu. Dan semenjak itu Martha sering banget merasakan ketindihan. Nah, singkatnya waktu pun berjalan. Ketika awal-awal Martha kerja di kafe bunga malam itu, awalnya memang sangat lancar. Meskipun dia juga sering mengalami hal-hal ganjil, tapi dia mengabaikan hal itu. Tapi itu pun juga nggak mempengaruhi pekerjaannya. Dia merasakan pendapatannya kerja di kafe itu ya lumayan lah. Banyak tamu yang datang, selain itu juga banyak saweran. Dan dari situ Martha bisa membangun rumahnya yang ada di kampung. Dan dia juga bisa membuka usaha kecil-kecilan di rumahnya. Semuanya berjalan lancar. Sampai pada suatu hari, dia ini pernah bertemu dengan seorang tamu kafe. Sebut saja nama tamu kafenya ini Pak Junet. Nah, disitulah Pak Junet ini cerita-cerita ke Martha. Dia cerita kalau dia itu punya banyak kenalan orang pintar. Dia punya banyak kenalan dukun dan dia juga nunjukin ke Martha benda-benda pusaka yang dia punya. Di situ Pak Junet ini buka dompetnya. Dia tunjukkan dompetnya ke Martha, terus dia juga menunjukkan jimat yang diikatkan melingkar di perutnya. Ada juga cincin yang mempunyai mata dari batu akik. Dan di situ Pak Junet menjelaskan bahwa masing-masing dari jimatnya ini ada khasiatnya sendiri-sendiri. Ada untuk yang penarik rezeki, supaya rezeki nggak putus-putus. Ada yang untuk pemikat, ada juga yang untuk kesuksesan. Pokoknya macam-macam. Di situ Pak Junet menjelaskan semua. Dan sebelum Pak Junet pamit, dia ini sempat ngasih tips yang lumayan banyak ke Martha. Setelah itu Pak Junet pun pergi. Dan kafe juga sudah mulai tutup. Martha langsung cerita ke teman-temannya tentang cerita dari Pak Junet ini. Bahwa Pak Junet punya jimat, penglaris, dan lain sebagainya. Nah, salah satu teman Martha, kita sebut saja namanya Susi. Dia bilang, oh Pak Junet aku tahu, itu memang pelanggan lama itu tak. Dia memang orangnya tuh klinik. Tapi memang orangnya tuh royal, loman, dia nggak pelit. Karena usaha Pak Junet itu juga banyak. Udah lama dia nggak datang ke sini memang. Nah, ketika mendengar penjelasan dari Susi, Martha itu jadi makin penasaran. Ternyata Pak Junet ini usahanya banyak dan usahanya lancar. Jangan-jangan ada hubungannya dengan jimat yang selalu dipakai Pak Junet. Jadi dari situlah ada rasa keinginan yang kuat bagi Martha untuk pengen punya salah satu jimat tersebut. Nah, pikiran Martha waktu itu tentu dia tergiur dengan iming-iming rezeki yang nggak putus-putus dan lain-lain sebagainya. Sampai beberapa hari kemudian, benar Pak Junet ini datang lagi ke situ. Disitulah Martha mulai merayu Pak Junet supaya Pak Junet mau ngasih beberapa jimatnya ke Martha. Dan setelah beberapa lama merayu, Pak Junet pun akhirnya luluh.
di situ Pak Junet mengeluarkan beberapa jimatnya. Dia menyebutkan namanya satu-satu, bahkan ada yang namanya kidang kencana, ada yang namanya bulu macan, galih kelor, sabuk kebal, dan juga beberapa gelang ditunjukkan semua ke Martha. Tapi benda-benda itu ternyata diberikan ke Martha ini nggak dengan cuma-cuma. Martha ternyata harus bayar mahar yang lumayan besar. Dan menurut Martha waktu itu, ini jumlahnya memang cukup besar. Bisa 3-4 kali lipat gaji Martha. Singkatnya, Martha pun mau nggak mau, dia harus membayar meskipun jumlahnya lumayan besar tadi. Ini karena dia sudah tertarik dengan jimat itu. Dia sudah terpengaruh dengan Pak Junet. Entah Pak Junet ini pakai mantra apa, yang jelas Martha terpengaruh dengan Pak Junet. Singkatnya jimat ini pun dipakai Martha. Tapi nggak lama setelah dia memiliki benda-benda itu, Martha itu tiba-tiba langsung merasa banyak keanehan. Jadi bukannya rezeki ini makin lancar, dia merasa kondisi kafe itu justru kok makin sepi. Bahkan hampir setiap hari, dia selalu cekcok sama teman kerja, bahkan semuanya ini terlibat cekcok. Nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan jimat yang dipakai Martha, atau memang kondisi kafe memang lagi sepi, atau ada faktor lainnya Martha juga nggak tahu. Yang jelas ketika ngelihat kafe yang semakin sepi, bos mereka Pak Lukman ini, beliau juga bingung. Akhirnya Pak Lukman ini manggil seorang dukun dari luar kota. Nah sebenarnya hal inilah yang membuat Martha itu makin jengkel, karena ketika dukun ini datang, dukun ini selalu milih Martha untuk menjadi mediator atau perantara untuk ketika ritual-ritual dilakukan. Nah, hal ini jelas sangat merugikan Martha karena ritual yang dilakukan dukun ini itu selalu dilakukan di jam-jam kerja. Jadi otomatis Martha itu jadi sering nggak kerja. Ini kan akhirnya membuat tamu-tamu yang seharusnya bisa dihandle Martha otomatis diambil pemandu yang lain. Tapi di sisi lain Martha juga nggak bisa komplain ke bosnya. Akhirnya dengan terpaksa, dia tetap ikuti maunya si bos. Jadi ceritanya, malam itu dukun ini beneran datang. Didatangkan langsung oleh Pak Lukman, langsunglah dukun ini meminta Martha supaya Martha menjadi mediator dalam ritualnya. Nah, ritual ini itu dilakukan di salah satu room karaoke. Malam itu ketika datang ke kafe bunga malam, sang dukun itu sudah menyiapkan segala perlengkapan ritual. Kayak misalnya bunga 7 rupa, kemenyan, dan kemenyan ini sudah langsung dibakar ketika dukun ini baru sampai ke kafe. Terus ada juga 2 butir telur kampung dan masih banyak yang lainnya. Yang jelas banyak benda-benda lain yang Martha sendiri nggak tahu namanya apa. Dan ketika ritual ini mau dimulai, Martha itu disuruh duduk bersila persis di hadapan sang dukun. Jadi di room karaoke ini cuma berdua, Martha dan dukun itu. Jadi di situ Martha dan dukun ini saling berhadapan. Terus sang dukun itu mulai membaca-baca mantra, dia pejamkan mata. Dan pas dukun ini bacakan mantra, Martha itu sudah mulai merasa nggak nyaman. Karena dukun ini duduk persis di hadapan Martha, dan dia membacakan mantra itu sambil komat kamit. Awalnya Martha itu matanya terpejam, tapi lama-lama dia merasa ini kok wajah kayak kecipratan air. Dia buka mata dikit. Ternyata yang nyiprat itu ludah si dukun yang lagi komat kamit baca mantra. Martha di situ sudah mulai nggak nyaman, dia mundur sedikit karena wajahnya itu sudah benar-benar kecipratan ludah si dukun. Dan yang bikin jengkel, proses pembacaan mantra itu lumayan lama. Dan dalam waktu yang lama, Martha terus-terusan nggak nyaman karena air ludah dukun itu nyiprat terus. Dan dari situlah sebenarnya Martha sudah nggak yakin. Dalam hati dia ngedumel. Ini kalau saja nggak ikut ritual ini, dia pasti sudah banyak tamu dan pasti sudah banyak saweran. Gara-gara ritual ini, dia nggak dapat tamu dan nggak dapat saweran. Ditambah lagi, wajahnya itu kena cipratan ludah si dukun tadi. Nah, anehnya lagi, setiap kali membaca mantra sekitar beberapa menit itu, si dukun itu buka matanya sedikit, kayak ngintip ke arah Martha. Dia tuh pengen memastikan kalau Martha ini sudah kesurupan atau sudah kerasukan. Tapi setiap kali dukunnya itu ngintip ke Martha, Martha itu masih normal, dia nggak ngerasa apa-apa. Ya dia juga bingung, dia nggak kerasukan dan nggak merasa apapun. Nah barulah di situ Martha ini sadar. Ini sang dukun ini terus membacakan mantra itu sampai Martha itu harus benar-benar kesurupan. Tapi masalahnya di situ Martha ini kan belum juga kesurupan. Dan itu sudah hampir 2 jam. Martha sendiri sampai pindah posisi duduk itu berulang kali, saking capeknya dia ikut ritual itu. Martha sudah mau tanya ke dukun itu, tapi si dukun ini terus komat kamit baca mantra. Dia mau motong itu juga nggak enak. Akhirnya nggak lama dukun ini berhenti baca mantra, terus dia buka kedua matanya. Nah terus Martha ini juga ngelihat ke arah sang dukun. Si dukun ini bilang ke Martha, "Gimana mbak?" Ya Martha juga bingung, dia bilang ke dukunnya, "Ya gimana pak?
Terus dukunnya jawab lagi, kok belum masuk ya Mbak? Marta dengan santai jawab, ya nggak tahu Pak, belum kerasa apa-apa. Terus dukun ini noleh kanan, noleh kiri, dia bilang ke Marta, ini apa sampai memakai sesuatu Mbak? Coba dilepasin semua Mbak sekarang. Nah Marta jawab di situ loh, Pak jangan kurang ajar ya Pak, saya nggak mau lepas apa-apa. Nah dukunnya kaget, dia bingung. Terus dia jawab loh, bukan gitu Mbak maksud saya, sampean ini dari tadi nggak juga kerasukan. Saya mengiranya sampean ini mungkin pakai sesuatu. Maksud saya ya mungkin jimat atau pegangan gitu loh Mbak. Jadi kalau memang pakai pegangan atau jimat, minta tolong dilepas dulu jimat-jimatnya. Nah barulah di situ Marta ingat, dia kan memang pakai jimat. Jimat yang dia dapat dari Pak Junet itu. Akhirnya dia lepaslah semua jimat-jimatnya. Mulai dari gelang, sabuk kebal, sabuk tridatu, semua dia lepas. Dan pas ngelepas semua jimat itu, dukunnya juga kaget. Dukunnya ini juga sempat nyeletuk, waduh banyak banget Mbak bawaannya Mbak, kayak orang mau mudik sampean. Marta diem, dan dia sudah mulai jengkel waktu itu. Dia kepikiran terus sama kerjaannya. Ketika dia jadi mediator ini, mau nggak mau dia harus kehilangan pelanggan. Apalagi sudah 2 jam lebih, dia belum juga kerasukan. Nah akhirnya begitu semua jimat-jimatnya ini dilepas, ritual ini dimulai lagi. Sang dukun di situ mulai membacakan mantra lagi, dan waktu itu dia membacakan lebih kencang mantranya. Dan tentu cipratan ludahnya juga makin lebih banyak. Untung Marta ini sudah agak menjauh dari hadapan si dukun. Tapi sudah sekitar 10 menitan berjalan, Marta belum juga kerasukan. Sang dukun itu berulang kali membuka matanya satu dan ngintip ke arah Marta. Dia ingin memastikan apakah Marta ini sudah bereaksi. Tapi Marta masih sadar. Dia masih sehat walafiat. Akhirnya dukun itu nutup mata lagi dan lanjut baca mantra lagi. Akhirnya sampai berjalan sekitar 20 menitan, Marta belum juga bereaksi. Dia akhirnya batin dalam hati, waduh, kalau kayak gini terus, aku bisa nggak kerja dan nggak dapat pelanggan. Hilanglah omset malam ini. Akhirnya di situ Marta punya ide. Dia harus pura-pura kesurupan supaya ritual ini berhasil. Jadi nggak lama dari situ, kepala Marta ini mulai dongak ke atas. Dan dia mulai membuat gerakan-gerakan aneh. Dan dia juga mengeluarkan suara raman-raman. Nah, si dukun di situ malah mengeraskan bacaan mantranya. Tangannya itu sambil mukul-mukul ke lantai. Bak, bak, bak. Nggak lama, sang dukun ini mulai tanya ke Marta, "Sopo kon?" Nah, pas dukun ini tanya, Marta bingung mau jawab apa. Jadi dia gerakkan lagi kepalanya muter kanan kiri sampai dia mikir dia mau jawab apa. Si dukun itu tanya lagi sambil agak teriak, "Sopo kowe?" Nah, Marta jawab sebisanya. "Aku sing jaga kene." Wah. Lah sang dukun itu agak mundur. Dukun ini mulai takut mendengar Marta yang ngomong. "Sopo jenengmu?" "Jenengku Putra Mayangkara." Lah suaranya itu dibuat besar oleh Marta supaya mirip laki-laki. Marta masih terus menggoyang-goyangkan kepalanya kayak orang kerasukan. Akhirnya si dukun ini tanya ke Marta, "Kamu ngerti nggak kenapa kafe ini jadi sepi?" Nah di situ Marta itu jawab sebisanya dan tentu ya jawabannya ngawur. Dia berharap supaya ritual ini segera selesai supaya dia bisa kerja lagi. Akhirnya di situ Marta ini sambil menggoyang-goyangkan kepalanya, dia jawab, "Iki kafe iki sepi goro-goro enek sing gawe. Ono pesaingi Pak Lukman sing gawe kafe iki sepi." Sambil dia terus goyang-goyangkan kepalanya. Nah anehnya, si dukun ini percaya kalau Marta lagi kerasukan. Dan di situ ada momen yang membuat Marta agak deg-degan ketika si dukun ini menyebut bahwa yang merasuki Marta ini adalah sosok hantu laki-laki tanpa kepala. Si dukun ini tiba-tiba bilang, "Kowe iki sosok lelembut tanpa sirah." Yang artinya kamu ini sosok hantu laki-laki tanpa kepala. Nah pas si dukun ini ngomong seperti itu, Marta kan tentu bingung dengan gerakannya. Karena ketika pertama kali dia kerasukan, kan kepalanya gerak-gerak, terus goyang-goyang terus. Nah ini kok malah si dukun bilang kalau yang merasuki Marta ini sosok hantu tanpa kepala. Akhirnya ya Marta harus menghilangkan kepalanya. Dia nundukkan kepalanya seolah dia nggak punya kepala. Nah beberapa waktu kemudian, si dukun ini bilang ke Marta supaya dia jangan mengganggu pekerjaan yang ada di kafe itu. Karena supaya kafe ini bisa ramai lagi. Itu si dukun memohon, "Tolong Mbah, pun ganggu kafe niki male." Akhirnya Marta bilang, yo nger." Marta pun mengangguk dan mengeluarkan suara araman lagi. Wow. Setelah itu ritual ini pun selesai. Marta akhirnya disadarkan oleh si dukun. Dia pura-pura kayak orang bingung. "Loh, udah selesai toh Pak? Saya tadi kerasukan apa Pak?" Sang dukun itu dengan gagahnya ngomong ke Marta,
tadi yang ngerasukin kamu itu sosok hantu laki-laki tanpa kepala, Mbak. Nah, dalam hati Martha, dia ketawa ngakak. Karena dia tahu kalau dia ini pura-pura. Dan anehnya dukun ini percaya kalau Martha kerasukan. Dan gak lama setelah itu dukun ini pun pulang dan Martha cepet-cepetan kerja supaya dia nggak kehilangan pelanggan. Tapi beberapa hari setelah itu dukun ini datang lagi. Pas Martha ngelihat dukun ini datang lagi, Martha langsung tepok jidat. Dia sudah bisa membayangkan malam ini dia nggak bisa dapat pelanggan lagi. Dan pasti dia akan dijadikan mediator lagi. Akhirnya di situ Martha langsung bingung. Kira-kira nanti ini dia mau pura-pura kerasukan apa lagi? Karena hantu tanpa kepala sudah. Dan benar, akhirnya bosnya Martha ini meminta Martha untuk jadi mediator lagi. Jujur waktu itu Martha sudah muak. Karena Martha tahu ini dukun abal-abal. Dan malah membuat Martha semakin tersiksa. Dia terpaksa harus kehilangan tamunya. Selain itu dia juga harus jadi mediator. Belum lagi nanti harus kecipratan ludah si dukun. Ditambah lagi dia harus pura-pura kesurupan. Martha sudah mulai muak. Karena Martha tahu dukun ini penipu. Buktinya ketika Martha menipu si dukun ini percaya. Tapi ya mau nggak mau ritual ini harus tetap dilakukan. Dan sama seperti sebelumnya. Sampai setengah jam, si dukun ini komat kamit baca mantra, Martha itu sama sekali nggak ada reaksi apapun. Akhirnya terpaksalah Martha ini pura-pura kerasukan lagi. Dan kali itu Martha kerasukan itu agak ekstrim, supaya dukunnya ini kapok. Jadi Martha berdiri dan membuat gerakan yang hampir kena dukunnya. Ya ini sengaja, supaya dukun itu pergi. Tapi yang terjadi, dukun ini malah tanya lagi, "Siapa kamu?" Martha sambil membuat gerakan yang nggak jelas, dia jawab, "Aku Sopo." Dukunnya tanya lagi, "Siapa kamu?" Martha jawab, "Kamu siapa?" Dukunnya bingung juga. Lah ini kok malah ditanya lagi. Dan pada akhirnya dukun ini minta supaya sosok yang merasuki Martha itu nggak lagi mengganggu kafe. Jadi kalau dihitung-hitung, ritual ini dilakukan selama rentan waktu sekitar 3 bulanan. Dan dalam waktu 3 bulan itu, dukun ini sering banget datang ke kafe untuk melakukan ritual sekitar 5-6 kalian. Dan apesnya, setiap kali ritual itu dilakukan, selalu Martha yang jadi mediator. Dan Martha selalu pura-pura kesurupan. Singkatnya, pada suatu hari, pada salah satu ritual itu, si dukun ini mengungkap fakta yang benar-benar mengejutkan. Jadi dukunnya ini bilang bahwa kafe ini sepi sebenarnya bukan karena hal gaib. Melainkan karena Pak Lukman, bos pemilik kafe bunga malam itu, berselingkuh sama salah satu teman kerjanya Martha. Sebut saja namanya Ani. Dan Ani ini juga adalah salah satu pemandu yang selama ini memang terlihat paling polos. Tapi berita ini pun belum ada yang bisa membuktikan. Nggak tahu ini benar atau enggak, apalagi berita ini datangnya dari si dukun. Jelas-jelas selama ini dukun ini kan dukun tukang tipu. Dia saja nggak bisa membedakan mana orang yang kesurupan beneran atau acting. Jadi dalam hal ini, Martha dan teman-teman itu nggak begitu percaya. Nah, suatu hari Pak Lukman, bosnya Martha itu manggil Martha dan ngajak Martha itu ngobrol 4 mata. Awalnya obrolan itu membahas soal ritual yang sudah dilakukan Martha dan si dukun. Tapi lama-lama Pak Lukman ini kok malah membahas hal lain. Dan di situ Pak Lukman itu tiba-tiba menuduh Martha sebagai biang keladi sepinya kafe tersebut. Kata Pak Lukman, ini semua gara-gara Martha yang make-make benda pusaka. Pokoknya intinya di situ Pak Lukman ini minta ke Martha supaya Martha segera membuang semua benda-benda pusaka Martha, terutama jimat-jimatnya. Nah, mendengar itu, Martha nggak bisa nahan emosinya. Dia langsung marah-marah ke Pak Lukman, karena dia nggak terima sudah dituduh sebagai penyebab kafe ini sepi. Apalagi dia disuruh untuk membuang semua benda pusaka yang dia dapat dengan susah payah, dan harganya ini nggak murah. Sampai-sampai waktu itu, ketika Martha marah-marah, dia sempat teriak-teriak dan marah-marah ke Pak Lukman. Dan karena waktu itu situasinya memang ricuh, beberapa orang itu mendekat ke arah Pak Lukman dan Martha. Jadi semua teman-teman Martha ngumpul di situ, dan dalam situasi yang seperti itu, Pak Lukman ini malah teriak-teriak ke Martha dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak pantas. Yang jelas kata-katanya itu benar-benar menyakitkan bagi Martha dan benar-benar membuat Martha itu sakit hati. Karena Pak Lukman mengucapkannya di hadapan banyak teman-temannya. Dan nggak lama setelah pertengkaran dengan bosnya itu, ditambah juga dengan kata-kata yang menyakitkan dari Pak Lukman, Martha sudah benar-benar muak. Dan karena rasa sakit hati yang dirasakan Martha, pada akhirnya inilah yang membuat Martha jadi pengen punya niat jahat ke Pak Lukman. Dalam batinnya dia ini berniat mau menghancurkan Pak Lukman. Juga dia pengen menghancurkan bisnisnya Pak Lukman dan seluruh kehidupan Pak Lukman. Jadi beberapa hari kemudian, Martha ini sempat cerita ke salah satu temannya.
Dia cerita tentang masalahnya dengan Pak Lukman dan rasa sakit hati yang dialami Marta. Disinilah salah satu teman Marta itu menyarankan ke Marta, dia bilang kalau ada tempat ritual yang tokcer untuk balas dendam. Nama tempat itu adalah Sumur Pitu. Tanpa berpikir panjang, Marta langsung setuju dengan saran temannya itu, dan kebetulan lokasi Sumur Pitu ini itu gak jauh dari Cafe Bunga Malam. Singkatnya, keesokan harinya, Marta ini pergi menuju ke Sumur 7, ditemani 4 temannya yang lain, jadi 1 perempuan dan 3 orang laki-laki. Sebelumnya, dia harus pergi ke pasar lebih dulu untuk beli sajen dan juga keperluan ritual. Pasarnya juga lumayan jauh, dan di pasar itu, dia beli kembang telon dan juga beli dupa untuk keperluan ritual. Dan untuk menghindari keramaian dan supaya nggak terjebak macet di tengah jalan, mereka semua ini memilih lewat jalan pintas menuju hutan. Nah, waktu itu menjelang maghrib, jalanan juga cukup licin, lembab, dan banyak nyamuk, apalagi di area sana banyak ular dan hewan buas. Pada saat rombongan Marta ini sampai di area lokasi, mereka ngelihat ada gerbang memasuki lokasi Sumur 7 itu. Di momen itulah Marta merasa was-was, dan langsung seketika dia merasakan aura mistis yang sangat luar biasa. Dia sempat berkata dalam hatinya, ini tempat nggak bisa dibuat main-main. Kalau kapan lalu dia ritual dengan dukun itu, dia bisa main-main pura-pura kesurupan, tapi kayaknya ini nggak bisa. Karena lokasi ini benar-benar angker, dan itu terasa dari auranya. Dan mereka sampai di lokasi itu sekitar jam 6:30 malam. Di situ nggak pakai lama, Marta langsung duduk bersila, dia menyalakan dupa. Terus tiba-tiba pas baru saja dia memulai ritualnya, itu ada angin yang bertiup ke arah wajah Marta. Dan tanah yang mereka duduki itu tiba-tiba getar. Meskipun getarannya nggak seberapa keras, tapi rasanya itu kayak ada lindu atau gempa bumi kecil. Di situ Marta berusaha tetap fokus, dia minta petunjuk pada Simbau Rekso yang ada di sana, supaya membantu Marta untuk menuntaskan rasa sakit hatinya. Intinya di situ Marta pengen balas dendam, dia meminta agar Pak Lukman hancur, bangkrut, dan hidup Pak Lukman susah. Singkatnya, Marta pun menyelesaikan ritualnya dan sekitar jam 8 malam, dia mau balik ke kafe untuk kerja seperti biasa. Dan disitulah ketika pertama kali menginjakkan kafe, Marta kaget. Karena di sekitar lokasi kafe itu rame banget, banyak orang yang berkerumun di sana. Marta sudah deg-degan ngelihat banyaknya orang di situ. Dia mengira jangan-jangan ada mayat lagi. Dan setelah dia agak mendekat, kayaknya ada yang lagi bertengkar di situ. Pas dia pelan-pelan mendekat ke kafe itu, disitulah Marta kaget ngelihat Pak Lukman itu ternyata dihajar rame-rame oleh beberapa orang. Dan gak ada satupun yang berani melerai. Apalagi orang-orang yang menghajar Pak Lukman ini, masing-masing dari mereka itu sudah bawa sajam. Dan sudah ada instruksi dari orang-orang ini supaya jangan ada yang bantuin Pak Lukman dan jangan ada yang berani mendekat. Jadi di situ nggak ada yang membantu Pak Lukman. Marta akhirnya menuju ke warung dekat kafe. Dia tanya ke ibu-ibu warung yang ada di sana. Dan dengan posisi yang masih gemetaran, Marta itu tanya ke ibu-ibu ini, Bu, itu kenapa toh Bu? Kenapa kok Pak Lukman dipukuli kayak gitu Bu? Si ibu warung ini ngomong, itu loh Mbak, Pak Lukman itu katanya punya utang yang belum lunas. Jadi sekarang orang-orang itu mau ambil barang-barangnya Pak Lukman. Tadi itu Pak Lukman sempat ngelawan, akhirnya ya digebukin kayak gitu itu. Marta nggak bisa ngomong apa-apa. Di satu sisi dia senang, dia lega. Karena dendamnya ke Pak Lukman ini terbalaskan. Di sisi lain, dia harus menerima kenyataan bahwa bosnya dihajar seperti itu. Dan yang jelas, ini pasti akan berimbas ke usaha kafenya Pak Lukman. Kalau seperti itu, artinya Marta dan teman-teman yang lain ini nggak bisa kerja lagi di kafe itu. Dan ternyata benar. Setelah peristiwa Pak Lukman yang dikeroyok oleh para penagih hutang itu, kafe Bunga Malam itu benar-benar tutup. Dan secara nggak langsung, Marta juga kena imbasnya dan juga teman-teman yang lain. Dan yang lebih mengejutkan lagi, beberapa minggu kemudian, ada kabar bahwa istri Pak Lukman itu sakit parah. Badan istri Pak Lukman itu menyusut drastis. Padahal sebelumnya istri Pak Lukman itu gemuk banget, beratnya sekitar hampir 80 kg. Waktu itu badannya menyusut drastis, tinggal tulang dan juga kulit. Nah, kata orang, istri Pak Lukman ini sakit komplikasi parah. Dan akhirnya Marta ketika kembali ke kampung halaman, Marta juga bingung ini mau usaha apa. Nah, nggak lama kemudian dia punya ide merintis usaha konveksi kecil-kecilan, dimulai dari rumahnya. Dan lambat laun usaha ini pun jalan. Nah, sekitar beberapa bulan kemudian, Marta dapat telepon dari Pak Lukman. Awalnya Pak Lukman itu tanya-tanya kabar Marta, dan nggak lama Pak Lukman cerita tentang masalah yang menimpa dia beberapa bulan yang lalu.
Disinilah Pak Lukman cerita kalau dia ini sempat pinjam uang ke rentenir. Dan dia benar-benar terlilit hutang dan menanggung bunga-bunganya yang besar. Sampai pada akhirnya dia nggak mampu bayar dan berakhir diteror terus oleh para penagih hutang itu sampai berujung pada penganiayaan. Pada akhirnya hidup Pak Lukman itu hancur. Istrinya juga sakit-sakitan dan di momen itu Pak Lukman juga sempat menawari Marta untuk kerja di warung kopi Pak Lukman. Jadi dia baru merintis warung kopi kecil-kecilan dan Marta diminta untuk jadi pekerja di sana. Nah, Marta menjawab langsung, "Maaf Pak, saya nggak bisa ikut kerja lagi sama Bapak. Saya juga sudah punya usaha sendiri di rumah." Nah, mendengar itu Pak Lukman itu tiba-tiba sesenggukan. Terus dia itu nangis di telepon. Dia meminta maaf ke Marta karena sudah membuat Marta sakit hati dengan ucapannya di masa lalu. Pak Lukman di situ mengakui kata-katanya ke Marta waktu itu benar-benar menyakitkan. Dan waktu itu Pak Lukman ini minta maaf sambil nangis sesenggukan ke Marta. Dan Marta ingat betul, dulu dia sempat percaya dengan benda-benda pusaka dan jimat dari Pak Junet. Dia juga sempat mendatangi tempat-tempat angker, melakukan ritual di sumur pitu dan meminta pertolongan dari makhluk halus hanya karena ingin balas dendam. Semua itu sekarang terasa sangat salah bagi Marta. Marta sadar, dulu dia seperti itu, dia mengikuti hawa nafsunya sendiri. Dan karena sakit hatinya, dia sampai bersekutu dengan jin. Padahal dalam ajaran agama jelas dilarang keras meminta bantuan selain kepada Allah, apalagi meminta bantuan ini untuk berbuat jahat ke orang. Dan minta tolong kepada selain Allah, apapun bentuknya, mau itu jimat, pesugihan, atau ritual, semua itu termasuk syirik. Dosa besar yang bisa menghapus amal kebaikan. Marta juga akhirnya paham, balas dendam itu nggak akan membawa kebaikan. Dendam hanya membuat hati itu keras dan hidup makin jauh dari ketenangan. Kalau waktu bisa diulang, Marta itu lebih memilih untuk sabar dan menyerahkan semuanya pada Allah. Seharusnya seperti itu. Karena yang harus kita yakini teman-teman, rezeki dan keadilan, ini bukan datang dari dukun, bukan dari jimat, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa seberat apapun hidup, jangan pernah mencari jalan pintas lewat halal gaib. Jangan percaya pada benda-benda pusaka atau kekuatan selain kekuatan Allah. Karena setan itu akan menipu lewat cara yang halus. Menipu lewat jimat, kadang juga bisa menipu melalui rasa yang pengen cepat kaya, atau lewat amarah yang belum tuntas. Dan bagi siapapun yang mungkin saat ini dalam keadaan tersakiti, jangan balas dengan keburukan. Karena dalam setiap ujian itu selalu ada jalan kebaikan kalau kita sabar dan tawakal. Seperti kata orang tua kita dulu, sopo sing nandur bakal ngunduh. Siapa yang nanam kebaikan ya akan memanen ketenangan. Tapi siapa yang menanam keburukan ya akan memanen penyesalan. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.